Mahita sian bukwede nomor 772 ayat 2 dohot ayat 3. Mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan buat kita di minggu yang baru hari ini tertulis dalam Injil Matius pasal 20 ayatnya yang ke-29 hingga ayatnya yang ke-34. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian sebagaimana tertulis dalam Injil Matius pasal 20 ayatnya yang ke-29 hingga ayatnya yang ke-34. Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru, "Ya Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Demikian firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat untuk kita semua. Senang sekali kita boleh berjumpa di minggu yang baru dalam ibadah online yang kita laksanakan hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tentu tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena kasih-Nya bagi kita, kita boleh tiba di minggu yang baru hari ini, yaitu Minggu Eksaudi. Eksaudi berasal dari bahasa Latin yang mana didasarkan dari kitab Mazmur. Dalam bahasa Latin dikatakan Audi Domine exaudime, yang artinya dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kalau dalam almanak kita, di sana tertulis di Minggu Eksaudi, "Ya Tuhan, dengarlah seruanku."
Ale Jehovah, tangihon ma suaraku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kiranya nama minggu hari ini sekaligus juga menjadi kekuatan dan pengharapan yang baru bagi kita bersama, untuk kita bersama-sama bersatu hati di hadapan Tuhan, memohon supaya kiranya Tuhan mendengarkan segala seruan dan juga mendengarkan segala doa dan pengharapan kita. Firman Tuhan hari ini saya yakini Bapak, Ibu, dan saudara-saudara bahwa tidak asing lagi bagi kita kisah tentang bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan 2 orang buta dalam perjalanan Yesus bersama dengan murid-muridnya dari kota Jeriko menuju kota Yerusalem. Dalam pembacaan kita itu dikatakan ada banyak sekali orang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Mereka mengikuti Yesus dengan motivasi yang mungkin berbeda-beda. Sebagian dari mereka mengikut Yesus karena ingin melihat keramaian, ingin ikut bersama-sama dalam arak-arakan, atau mungkin bagi mereka yang terheran-heran melihat mukjizat, penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus, dan banyak lagi. Tetapi tentulah sebagian dari mereka juga adalah orang-orang yang percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah. Di tengah-tengah kerumunan itu katanya terdapatlah di sana 2 orang buta. Kita bisa membayangkan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, orang buta di tengah keramaian dan kerumunan orang banyak. Di samping lagi dalam tradisi ketika itu bahwa orang buta adalah kaum marginal yang terpinggirkan, orang yang tidak dianggap. Bahkan ada pemahaman ketika itu bahwa kebutaan bisa jadi karena dosa. Itu mengapa ketika murid Tuhan Yesus juga pernah bertanya kepada Tuhan Yesus. Mereka melihat ada orang buta. Lalu salah seorang murid Tuhan Yesus berkata, "Tuhan, mengapa orang itu buta? Apakah karena ia berdosa atau mungkinkah karena dosa orang tuanya?" Lalu Tuhan Yesus menjawab, "Ia buta bukan karena ia berdosa, juga bukan karena orang tuanya, tetapi supaya kerajaan Allah semakin dinyatakan." Kedua orang buta di tengah-tengah kerumunan orang banyak sebagai kaum terpinggirkan yang tidak dianggap. Lalu mereka berseru-seru di hadapan Tuhan, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, seruan ini bukanlah seruan biasa. Ketika ada seruan yang mengatakan Tuhan, Anak Daud, merujuk kepada Yesus yang adalah Mesias, Anak Allah yang dijanjikan itu. Maka bukan hanya ucapan biasa, bukan hanya seruan biasa, bukan hanya memanggil nama sebagaimana kita memanggil seseorang, tetapi seruan itu lahir dari hati dan iman yang sungguh. Tidak dijelaskan dalam pembacaan kita bagaimana orang buta bisa hadir di tengah keramaian. Tetapi katanya ada 2 orang buta di pinggir jalan, lalu mereka berseru-seru, apakah memang mereka sudah mendengar berita sebelumnya Yesus akan ke sana, atau mungkin keluarganya yang datang membawa, tetapi mereka tahu. Maka yang menarik adalah sekalipun mereka buta, secara jasmani mereka tidak bisa melihat, tetapi secara rohani mereka tahu dan menyadari kehadiran Yesus, Anak Daud, hadir di tengah-tengah mereka. Ini yang menarik,
yang mau kita lihat dalam pembacaan kita hari ini Bapak Ibu dan saudara-saudara. Walaupun mata jasmani mereka tidak dapat melihat, tetapi mata rohani mereka terbuka untuk Tuhan juga dikatakan bahwa yang berbahagia adalah yang mendengar dan melakukan, bukan melihat. Dan iman timbul dari pendengaran, bukan dari penglihatan. Nah, demikianlah dua orang buta ini. Mereka tahu dan sadar betul bahwa kehadiran Yesus ada di sana, maka mereka tidak menyia-nyiakan waktu dan kesempatan yang ada. Orang buta di tengah keramaian, lalu mereka berseru-seru, tentu bukanlah tanpa tantangan dan rintangan. Dalam pembacaan kita itu katanya ada beberapa orang justru menegur. Dalam ayat 31 pembacaan kita dikatakan, tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru katanya, Tuhan Anak Daud, kasihanilah kami. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ketika mereka berseru-seru meminta kesembuhan, Tuhan Yesus berpihak. Ini lagi-lagi yang menarik. Kita bayangkan Bapak Ibu dan Saudara, ada orang buta mungkin terpinggirkan, lalu ada segerombolan orang banyak berbondong-bondong, tidak mengacaukan perhatian Tuhan Yesus bahwa di sana juga ada orang yang lemah, ada orang yang membutuhkan, ada orang yang sangat mengharapkan belas kasihan. Sehingga Yesus datang dan menghampiri serta bertanya, apa yang engkau ingin aku perbuat bagimu? Tentu pertanyaan Yesus ini bukan berarti Yesus tidak tahu apa yang mereka inginkan. Tetapi Tuhan Yesus ingin melihat kesungguhan hati orang tersebut. Tuhan Yesus ingin melihat sejauh mana orang buta itu sungguh-sungguh meyakini bahwa permohonannya akan dikabulkan oleh Tuhan Yesus. Maka mereka menjawab, Tuhan, supaya kami dapat melihat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sebuah pertanyaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, sekiranya hari ini ditanyakan kepada kita, apa yang ingin aku perbuat bagimu hari ini? Mungkin saya dan saudara akan membuat banyak sekali list permintaan begitu ya. Akan banyak sekali keinginan-keinginan yang akan kita sampaikan kepada Tuhan. Apakah itu yang kita inginkan? Hanya sekedar kita inginkan tetapi sebetulnya tidak kita butuhkan. Tetapi murid-murid yang bersama dengan Yesus dan orang banyak yang justru menghalau supaya Yesus dan juga orang buta itu tidak berinteraksi. Justru Tuhan Yesus tadi datang menghampiri dan bertanya, apa yang aku perbuat? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apa yang mereka minta? Orang buta yang selalu diidentikan dengan peminta-minta, yang mungkin hidupnya berkekurangan makanan, minuman, dan pakaian, ternyata mereka meminta bukan hal yang sementara. Bukan hanya soal makanan, minuman, dan pakaian, tetapi ada hal yang paling esensi yang mereka butuhkan. Ada kebutuhan dasar yang paling hakiki yang mereka sadar bahwa sebetulnya pada saat itu dalam perjumpaan yang singkat itu, yang mereka butuhkan adalah kesembuhan. Itu sebabnya mereka meminta, ya Tuhan, berikanlah kami kesembuhan supaya kami dapat melihat. Dalam hal meminta Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tadi saya katakan sekiranya hari ini Tuhan bertanya kepada kita apa yang Tuhan ingin perbuat bagi kita, tentu ada banyak hal yang akan kita mintakan. Tetapi mari kita belajar dari dua orang buta ini. Ternyata ia tidak meminta banyak hal.
Dia meminta tidak muluk-muluk. Justru ia meminta hanya satu hal, berikanlah aku kesembuhan supaya aku bisa melihat. Kalau kita hubungkan dengan Perjanjian Lama, bagaimana Salomo juga ketika Tuhan Allah bertanya kepada Salomo, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Salomo tidak pernah meminta kejayaan atau sebuah kerajaan atau kekuasaan dan jabatan. Bahkan kalau kita baca dalam Amsal pasal 30 ayatnya yang ke-7, Salomo pernah berkata begini, 2 hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Salomo ini agak berbeda dengan permintaan kita. Ia tidak meminta segala sesuatu yang bersumber dari dunia ini. Atau dia tidak meminta sesuatu supaya ia dan namanya menjadi besar. Dia hanya meminta satu hal, berikanlah aku hati yang paham. Lehoma diau rohana patas. Lehoma diau rohana tau. Asa boyau manibangi lomoni rohani debata. Jangan berikan kekayaan, sekalipun semua orang pasti membutuhkan itu, tetapi ia katakan, pun kalau aku memiliki itu, biarlah hati yang paham dan hikmat yang dari Tuhan boleh kupakai, kudaya gunakan untuk kekayaan itu. Pun jangan berikan aku kemiskinan. Unang leo diau hamoraun unang gijang rohaku, alai unang lehon hapogoson, unang madeliau, supaya aku menjadi berputus asa lalu meniadakan Tuhan di dalam hidupku. Alai odo, lehom marohana tau, lehom marohana patas, asa tau au mangatusi dalammu, asa tau au mangatusi lomoni roham, jala tau au mangatusi sakamu di tonga-tonga ni ngoluku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di Minggu Eksau di hari ini kita bersama-sama berseru kepada Tuhan. Di tengah-tengah pergumulan yang sedang kita hadapi, di tengah-tengah hidup bergereja, berbangsa, bernegara, bahkan di tengah-tengah semua penjuru dunia, seruan kita adalah, Tuhan kasihanilah kami. Tuhan asima roham diau. Lehom marohana tau mangatusi dalammu nasosia tu rohani hajol mauku. Siapa kita bisa menganalisa apa yang terjadi hari ini di dunia ini? Siapa kita yang bisa memprediksi, memperhitungkan kapan ini berlalu? Lalu bagaimana saatnya kita akan memasuki kehidupan dan era yang baru? Pernahkah kita bayangkan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bagaimanakah kehidupan kita, pribadi, keluarga, dan juga kehidupan bergereja pasca pandemi corona yang kita hadapi ini? Saya membayangkan kita masuk dalam satu budaya, tatanan sosial yang baru, yang mungkin berbeda dengan sebelumnya atau hari ini. Saya pernah menonton tayangan di media sosial, dan saya kira betul sekali, saya sepakat, mungkin Bapak Ibu juga pernah menonton, ada seorang ibu, dia katakan, najolo lage doi jomur, noaing jolma marjomur. Kita lihat perubahan tatanan-tatanan itu dalam kehidupan kita. Najolo pinahad do dihuruk kurungi noaing, jolma nama dihuruk kurungi nina. Najolo molosoni jalang dongan didok doiba sikit jang roha. Nuaing nagjinalang dongan
ipasi dinggo tanganna. Na jolo molo sorau tu parpunguan nak parsaoran idok goiba naso parsaor. Ia nuaing moloro iba tu parpunguan, wah itu berbahaya Nina. Itulah sekarang budaya yang sedang dibolak-balik. Maka kita akan memasuki sebuah sejarah dan peradaban manusia yang baru. Maka tidak salah saya kira kalau presiden kita mengatakan tidak ada yang lain yang bisa kita buat selain daripada kita bersahabat dengan itu. Walaupun kontroversi sebetulnya ya, ada slogan yang sedang digalakkan baru-baru ini, bersahabatlah dengan corona. Menimbulkan kontroversi, tapi kita mau melihat bahwa maksud dari himbauan itu adalah marilah bersahabat dengan keadaan, bukan berarti kita berputus asa, tetapi marilah memulai kehidupan yang baru dengan kebiasaan yang baik dan melihat hal-hal yang positif sehingga melewati masa pandemi ini nanti kita memasuki kehidupan yang lebih baik, Katanya banyak yang bersaksi ya dalam masa-masa yang kita hadapi beberapa bulan terakhir, alam semakin baik, ya, cuaca semakin bersahabat, ya, awan semakin biru. Ya. Bagian dari kita melihat hal ini secara baik dan positif. Di samping banyak hal mungkin yang gumulkan, usaha yang mungkin semakin mundur, ya, dan pekerjaan yang mungkin bahkan hilang, diberhentikan dan lain sebagainya. Tetapi kita terus bersyukur bahwa Tuhan memelihara hidup kita sampai pada hari ini. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, melalui pembacaan kita hari ini, apa yang Tuhan mau sampaikan bagi kita? Yang pertama adalah berserulah kepada Tuhan, sebab Tuhan adalah Allah yang Maha Tahu. Allah tahu apa yang sedang kita hadapi dan Allah tahu apa yang sedang kita butuhkan hari ini. Yang kedua, berserulah kepada Tuhan sebab Dia adalah Allah yang Maha Hadir. Dia hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Dia hadir di tengah-tengah pergumulan kita. Sekalipun dalam perayaan yang sudah kita peringati hari Kamis yang lalu, Yesus naik ke sorga, bukan berarti kita berpisah, tetapi kepergian Yesus ke sorga sekaligus meneguhkan perjanjiannya bahwa Ia tetap hadir dan tinggal bersama dengan kita hari ini di dalam Roh Kudus-Nya. Dan yang ketiga, berserulah kepada Tuhan sebab Ia adalah Allah yang Maha Kuasa. Allah yang Maha Kuasa yang mampu melakukan banyak hal di luar nalar pikiran manusiawi kita. Yang buta dapat melihat, yang lumpuh bisa berjalan, yang mati bahkan bisa dihidupkan kembali. Tentulah dalam pergumulan kita, dalam masa pandemi virus corona, Tuhan juga mampu membuat virus ini segera berlalu. Dan saatnya nanti kita akan memasuki kehidupan yang lebih baik lagi di hari yang akan datang ini. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, apapun pergumulan kita hari ini, apapun kerinduan kita, marilah kita serukan kepada Tuhan, sebab Tuhanlah satu-satunya yang punya kuasa di atas segala-galanya. Mengakhiri khotbah ini, saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara menaruh tangan kanan kita di dada, lalu kita sama-sama berkata, "Ya Tuhan, dengarlah seruanku. Ya Tuhan, dengarlah seruan kami." Amin, kita berdoa. Segala puji syukur kami bagimu, ya Allah, atas segala berkat pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Sebagaimana orang buta yang Kau sembuhkan,
Seperti itulah kerinduan kami akan kesembuhan dan pemulihan atas hidup kami hari ini, terutama di tengah pergumulan yang kami hadapi, pergumulan bangsa kami, di mana semakin bertambah jumlah yang terinfeksi virus COVID-19. Tuhan, kami tidak tahu kapan ini berakhir, tetapi berilah kami kekuatan, berikanlah kami kesabaran dan hikmat, berikanlah kami hati yang paham untuk dapat mengerti maksud Tuhan di tengah-tengah situasi yang kami hadapi ini. Biarlah hati kami terus terbuka dan kami dapat melihat kebaikan serta hal-hal yang baik, hal-hal yang positif dari peristiwa yang kami gumulkan ini, sehingga sekalipun kami bergumul dan menderita, tetapi kami tidak pernah berputus asa, sebab kami tahu Engkau Allah yang kami percaya tidak pernah meninggalkan kami sekalipun. Cukuplah pengasihan-Mu, cukuplah kasih karunia-Mu bagi kami semua. Biarlah pengasihan-Mu juga memberkati setiap orang yang ikut ambil bagian dalam menyelesaikan virus COVID-19 ini. Engkau berkati para dokter, para medis, Engkau berkati seluruh perangkat yang ikut ambil bagian di dalamnya, seluruh elemen masyarakat, bahkan kami semua warga gereja, supaya kami ikut bersama-sama di dalamnya, di dalam iman dan pengharapan yang sungguh mengikuti segala peraturan, ketentuan yang telah diaturkan oleh para pemerintah kami. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa bagi gereja-Mu. Kami berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Bagi mereka yang sakit, pengasihan-Mu kiranya berbelas kasih atas mereka yang sakit sehingga mereka disembuhkan, yang berduka atas kepergian keluarga, di tengah-tengah keluarga mereka Engkau berikan penghiburan, sebab Engkaulah sumber penghiburan yang sejati. Yang lemah Tuhan kuatkan. Engkau berkati segala usaha pekerjaan, segala apa yang kami pikirkan, rancangkan dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan berjalan di depan, merancang masa depan yang baik bagi kami semua umat-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa, permohonan dan syukur kami dalam Kristus Yesus. Kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Marilah kita bernyanyi. Mari dehita sian bukwede 750 laus tapasaha ma peleata na parjolo tuhuria pelea 2 tu hatopan. Jalohamuma pasu-pasu nasihat Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho.
Disodakon Tuhan debata mabohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debata mabohina tuho jala dipasaur homa damena tutondi munabe. Selamat hari Minggu madihita saluhuna.